Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dengan kodo dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini saya mendapatkan amanah untuk menafsirkan surat Al-Fajr. Surat nomor ke-89, 30 ayat diwahyukan di Mekah. Surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Mari kita baca dulu. Ibu-ibu Ashabul Quran PW Persistri Jawa Barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr walaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajr demi fajar, walayalin asr demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr demi yang genap dan yang ganjil, walaili idza yasr demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Allah Maha Suci Dia membuka surat yang mulia ini dengan sumpah atas 5 hal yang memiliki keagungan dan kemuliaannya sendiri, serta memiliki manfaat baik dalam urusan agama maupun dunia. Kelima hal ini juga merupakan tanda nyata atas kesempurnaan kekuasaannya. Kekuasaan Allah yang maha tinggi. Pertama, Allah bersumpah dengan fajar, yaitu waktu ketika kegelapan malam mulai sirna dan cahaya siang mulai menyingsing pada setiap hari. Waktu terbitnya cahaya dan penyebarannya ke seluruh alam setelah kegelapan malam. Yang dimaksud dengan fajar adalah waktu permulaan munculnya siang setelah kegelapan malam. Kata al-fajr di sini dalam bentuk ma'rifah lil jinsi, pengertian umum. Karena maksudnya adalah waktu fajar yang terjadi setiap hari. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fajar di sini adalah sholat subuh. Karena ia merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Menurut pendapat ini, kata al-fajr mengandung ma'rifah lil ahdi, pengertian khusus, yakni fajar pada hari nahar, yaitu Idul Adha atau fajar hari Jumat. Namun tampaknya pendapat pertama lebih kuat, karena setelahnya Allah berfirman, walayalin asr, dan malam yang 10, yang menunjukkan bahwa maksud dari fajar di sini adalah waktu tertentu yang berulang setiap hari. Kedua, Allah bersumpah dalam firman-Nya, walayalin asr, di ayat kedua, walayalin asr, dan malam yang 10,
Yang dimaksud di sini adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Karena pada malam-malam itu berlangsung rangkaian manasik haji seperti ihram, tawaf, dan wukuf di Arafah. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 malam pertama bulan Muharram. Imam Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 malam pertama Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan banyak ulama salaf dan kholaf. Dalam hadis diterangkan, An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu solihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh padanya yang lebih Allah cintai daripada 10 hari Zulhijjah. Mereka berkata, para sahabat, wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Beliau berkata, tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali membawa sesuatu pun, gugur syahid di medan perang. Kecuali itu, kata Rasulullah. Ada pula yang mengatakan maksudnya adalah 10 awal Muharram atau 10 awal Ramadan. Namun pendapat yang benar adalah pendapat pertama, yaitu 10 awal hari di bulan Zulhijjah. Ibu-ibu ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, PW Persistri Jawa Barat. Yang ketiga dan keempat, ayat ketiga dan keempat, Allah bersumpah dengan firman-Nya, wasyaf'i wal watr walaili idza yasr, dan yang genap serta ganjil. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap serta ganjil. Asyaf adalah sesuatu yang berpasangan genap, dan al-watr adalah sesuatu yang tunggal ganjil. Para mufassir menyebutkan banyak pendapat tentang maksud kedua istilah ini, asyaf wal watr. Di antaranya ada yang mengatakan keduanya mencakup semua hal, baik yang genap maupun ganjil. Ada yang mengatakan bahwa asyaf adalah hari nahar, hari ke-10 Zulhijjah, dan al-watr adalah hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah sholat fardu yang ada yang genap seperti duhur, sholat duhur, asar, isya, subuh. Dan ada yang ganjil seperti sholat maghrib. Ada yang mengatakan asyaf adalah seluruh makhluk,
Dan Al-Watr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tempat bergantung. Sebagian ulama menguatkan pendapat terakhir, yaitu asyaf adalah seluruh makhluk dan al-watr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penguatannya itu dari para ulama, sebagian ulama. Dan menyimpulkan menurutku wallahu a'lam. Pendapat paling kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan al-watr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhoha dakhalal jannata wa innallaha witrun yuhibbul witro. Nah, ini maka kata para ulama yang paling kuat adalah yang terakhir mengenai asyaf itu adalah makhluk Allah dan al-watr adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau telah bersabda, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Maka barang siapa dapat menjaganya, menghafal, kemudian memahaminya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian memakainya bila mau berdoa dengan menyatakan Asmaul Husna. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah itu sangat menyukai bilangan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan segala sesuatu selain Allah bersifat genap. Bahkan secara ilmiah pun diketahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang benar-benar tunggal. Bahkan batu kecil sekalipun, karena setiap benda terdiri dari atom, dan atom terdiri dari inti dan elektron di sekelilingnya. Oleh karena itu, pendapat bahwa al-watr adalah Allah, asyaf adalah seluruh makhluk, adalah pendapat yang paling tepat dan paling umum maknanya. Ibu-ibu Ashabul Quran, PW Persistri Jawa Barat. Yang kelima adalah Allah bersumpah dengan firman-Nya. Yang kelima itu adalah walaili idza yasr, sumpahnya Allah itu. Dan malam apabila berlalu. Maksudnya demi malam ketika ia beranjak pergi, meninggalkan kegelapannya dan digantikan oleh siang dengan cahayanya. Atau bisa juga dimaknai demi malam saat para musafir berjalan setelah mereka beristirahat tidur sebelumnya. Penyandaran kata berjalan, yasr, kepada malam adalah bentuk majaj atau kiasan. Seperti dalam ungkapan malam yang tidur. Maksudnya malam yang digunakan manusia untuk tidur. Yang dimaksud dengan malam di sini adalah umumnya malam. Namun ada juga yang mengatakan maksudnya adalah Lailatul Qadar atau malam Muzdalifah. Istilah pertanyaan dalam dalam ayat halfi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah dalam yang demikian itu terdapat sumpah yang cukup bagi orang yang berakal?
Adakah bentuk penegasan dan pengagungan terhadap apa yang telah Allah jadikan sumpahnya? Kata tunjuk zalika, zalika, hal fi zalika, kembali kepada hal-hal yang dijadikan sumpah oleh Allah, yaitu wal fajr, walayalin asr, wasyaf'i wal watr, walaili idza yasr. Ya, kembali ke sana. Yang dimaksud dengan hijr, lidhi hijr, adalah akal. Disebut demikian karena ia menghalangi pemiliknya dari perbuatan buruk. Ia juga disebut akal, akal karena mengikat seseorang dari melakukan kesalahan. Sebagaimana tali mengikat unta agar tidak tersesat. Maksud ayat tersebut, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adalah apakah dalam hal-hal yang kami jadikan sumpah, yaitu fajar, malam-malam 10, yang genap, yang ganjil, serta malam yang berlalu, terdapat sumpah yang layak dijadikan sebagai penguatan sebuah pernyataan bagi setiap orang yang memiliki akal sehat. Tidak diragukan bahwa setiap orang yang berakal sehat pasti memahami bahwa apa yang Allah jadikan sebagai sumpah itu benar-benar layak dijadikan sumpah karena kemuliaannya. Dan mereka juga yakin bahwa zat yang bersumpah dengan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti benar dalam apa yang Dia sumpahkan. Tujuan dari sumpah ini adalah untuk menegaskan kebenaran hal yang disumpahkan dengan gaya bahasa yang mengandung penguatan, penekanan, dan daya tarik. Di dalam tafsir Al-Wasit, juz 15 halaman 382 308 sampai dengan 384. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan, 1. Sumpah dengan hal-hal tersebut menunjukkan kemuliaannya dan bahwa di dalamnya terdapat manfaat-manfaat agama dan duniawi. Seperti halnya menjadi tanda-tanda yang jelas atas tauhid atau mendorong kepada rasa syukur. Imam Al-Qurtubi berkata, Allah bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, karena ilmunya. Dan dia bersumpah dengan perbuatannya karena kekuasaannya. Seperti dalam firman-Nya, firman Allah, demi apa yang Dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam surat Al-Lail ayat 3, Al-Lail ayat 3, walaili, bismillahirrahmanirrahim, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ya, ayat ketiganya. Dan demi apa yang Dia Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga bersumpah demi ciptaan-ciptaannya karena keajaiban ciptaannya, seperti firman-Nya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Surat As-Syams ayat 1. Bismillahirrohmanirrohim. Wasyamsi, surat As-Syams ya. Wasyamsi idza ya. Insyaallah. Surat As-Syams, wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Surat As-Syams ayat 1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kemudian sumpah juga demi langit
dan zat yang membangunnya. Surat As-Sam ayat 5. Di dalam surat As-Sam ayat 5. Ya. Ayat 5. Wassama'i wa ma banaha. Ya, sumpah Allah. Wassama'i wa ma banaha. Dan demi langit, ya. Dan demi langit dan yang datang di malam hari bintang. Dalam surat At-Thoriq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thoriq. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan apa yang Dia sumpahkan, dan sumpah itu adalah atas kepastian azab terhadap orang kafir. Dengan firman-Nya surat Al-Fajr, di dalam surat Al-Fajr ayat 5. Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang cukup bagi orang yang berakal? Pada orang. Artinya, bahkan dalam hal-hal yang disebutkan itu sudah cukup bagi orang-orang yang memiliki akal dan pikiran sehat. Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk menegaskan bahwa hal-hal yang disebutkan itu karena kemuliaan dan keagungannya pantas dijadikan sebagai alat untuk menegaskan sesuatu yang sangat penting, yaitu adab terhadap orang-orang kafir, seperti seseorang yang mengemukakan hujah yang sangat kuat lalu berkata, apakah yang aku kemukakan ini bukan hujah? Yang ia maksud adalah bahwa tidak ada hujah yang lebih kuat dari itu. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bagi Allah bermaksud bersumpah dengan menyebut Tuhan dari hal-hal itu, yakni penciptaannya, sebagai bentuk puncak dari keagungan dalam bersumpah. Di dalam tafsir Al-Munir, juz 30, halaman 227-228. Ibu-ibu ashabul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan dari surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 5. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.